Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga di Intan Jaya tewas ditembak organisasi Papua Merdeka. 3 pemuda yang merampok dan menganiaya korban hingga tewas diringkus polisi. Hujan beberapa jam, sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan terendam banjir. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi jenazah seorang warga sipil bernama Alexander Parapak yang tewas pekan lalu ditembak organisasi Papua Merdeka di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Selama 4 hari jenazah tertahan di Kampung Pogapa, aparat gabungan kesulitan mengevakuasi karena situasi keamanan yang masih rawan. Selain jenazah Alexander, aparat juga mengevakuasi hidup-hidup 3 warga lainnya, yakni seorang guru dan 2 anak-anak. Mereka terbang menggunakan helikopter jenis Bell milik TNI menuju ke Mimika, Papua Tengah. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri telah menerjunkan 20 personel BRIMOB untuk membantu Polsek Homeo memulihkan keamanan. Sudah kita burlok pasukan 20 orang sampai di sana, dan ini akan terus kita tambah untuk bisa melakukan penegakan hukum di sana. Saya sudah minta kepada Satgas Damai Karten kejar dalam kota apabila mereka masih mengganggu. Ya, Rupanya 1 orang sudah dievakuasi korban penembakan. Bagaimana ya? Tentunya kalau angkutan udara sudah masuk, yang kena luka apa kita dorong ke klinik. Saat ini situasi di Kampung Pogapa lumpuh. Masyarakat tidak mau beraktivitas karena masih khawatir serangan dan teror OPM ke warga sipil. 30 April lalu, OPM menyerang Polsek Homeo dan mengakibatkan 1 warga sipil meninggal dunia terkena tembakan. Teror tidak berhenti sampai di situ. Pada 1 Mei, OPM pimpinan Undius Kogoya kembali beraksi dengan membakar gedung Sekolah Dasar Negeri Inpres Pogapa. Hendra melaporkan dari Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 450 prajurit Yonif 756 Wimanesili diterjunkan ke wilayah rawan pegunungan tengah Papua. Ratusan tentara itu akan bertugas di Intan Jaya, Paniai, hingga Puncak. Sebelum bertugas di wilayah rawan, ratusan tentara mendapat pelatihan dan pembekalan bagaimana menghadapi organisasi Papua Merdeka, apalagi OPM lebih menguasai medan sehingga sulit ditangkap. Latihan pratugas yang akan kalian laksanakan di Pusdiklat Pasus Situlembang, Bandung nanti bukanlah sekedar rutinitas, tetapi sebuah kesempatan bagi kalian untuk mengasah kemampuan, memperdalam pengetahuan, dan menguji kekuatan mental serta fisik sebagai prajurit. Kita harus senantiasa siap menghadapi segala tantangan dan mengatasi setiap rintangan yang mungkin muncul di medan tugas. Selama pelaksanaan latihan, saya mengajak seluruh prajurit Unit 756 untuk menjunjung tinggi disiplin, dedikasi, semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, perhatikan faktor keamanan, dan koordinir anggota, serta menjaga kekompakan dan kebersamaan di antara kalian. Karena dalam persatuan kalian akan menemukan kekuatan yang tak terhingga. Selanjutnya kepada personil Unit 756 yang bertugas sebagai unsur tinggal atau komando rumah, korum, laksanakan pembinaan satuan dan pembinaan personil, baik yang buat kegiatan satuan yang positif agar keluarga yang ditinggalkan
latihan pratugas dapat terhindar dari pelanggaran yang merugikan nama baik keluarga maupun satuan. Organisasi Papua Merdeka dalam sebulan terakhir terus melancarkan teror kepada warga sipil dan aparat keamanan. Pemerintah saat ini telah mengubah nama mereka dari sebelumnya KKB menjadi OPM agar semakin memberikan kewenangan kepada tentara untuk melakukan tindakan hukum. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Penyidik Polsek Mimika Baru, Papua Tengah meringkus 3 pemuda karena terlibat kasus perampokan dan pembunuhan pada 22 Maret lalu. Ketiga pemuda ini menggunakan sepeda motor, merampok dan menganiaya salah satu korban hingga tewas. Para pelaku sebelumnya membuntuti 2 korbannya yang juga menggunakan sepeda motor. Saat tiba di Jalan Hasanuddin, para pelaku memepet korban lalu mencabut kunci motor. Setelah merampas sepeda motor, salah satu pelaku menikam kedua korban yang sudah terjatuh. Salah satu korban tewas dengan luka yang parah, sementara satu lagi selamat, namun para pelaku mengancam akan membunuhnya jika melapor ke polisi. Aksi kejam ketiga pelaku ini terekam CCTV. Pada saat di tempat kejadian, si pelaku ini yang posisinya berboncengan 3, dia langsung menghadap pada korban. Waktu itu tidak lama kemudian korban yang berhenti, yang mana korban yang pada saat yang pertama yang inisialnya si Nelly Cekiwak ini yang membawa motor, dan salah satu si korban si Karolus ini dia berboncengan di yang dibonceng di belakang. Pada saat si pelaku ini menghentikan kendaraan si korban, tiba-tiba si pelaku yang inisial A langsung turun. Setelah turun dia mengambil satu bilah pisau badik yang sudah sebelumnya disiapkan, menikam korban di bagian paha yang mengakibatkan korban itu terjatuh. Setelah korban itu terjatuh, korban kedua yang posisi dibonceng masih dia di atas motor, dia juga ditikam sama si pelaku. Jadi pelaku si inisial A ini langsung menikam kedua korban dengan berulang-ulang. Setelah peristiwa itu, si korban yang inisial si Nelia tadi, dia terjatuh. Si korban 2, si inisial si Karolus, dia mengejar pelaku karena motor itu adalah sebenarnya motornya si korban si Karolus. Nah, dia kejar. Nah, ini dia sama-sama pada saat itu. Ternyata si pelaku yang inisial A ini dia mengenal korban. Lalu dia tanya, kenapa kamu ngambil motor saya? Nah, ini mereka sama-sama, tidak lama kemudian kendaraan tadi dikembalikan pada si pemilik, tapi setelah beberapa menit kemudian, setelah beberapa jam kemudian. Polisi akhirnya berhasil meringkus 2 pelaku di Timika dan satu lagi ditangkap di Kabupaten Fakfak. Salah satu korban sempat dirawat di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia pada 27 Maret lalu. Ketiga tersangka diancam hukuman berat, yakni lebih dari 15 tahun penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. 4 warga binaan di Lapas Merauke, Papua Selatan dilaporkan terjangkit penyakit tuberkulosis atau TBC kronis berdasarkan hasil sampel darah yang diambil dari 40 warga binaan. Diduga keempat narapidana tersebut sudah lama mengidap TBC. Pihak lapas langsung memisahkan keempat warga binaan tersebut dan menempatkannya di ruang terpisah agar tidak menular ke warga binaan lainnya. Kalapas Merauke Gustaf Rumaikewi mengatakan petugas lapas akan terus mengawasi keempat warga binaan yang sakit untuk mempercepat proses penyembuhan.
Hasilnya memang ada beberapa yang TB kita sudah sendirikan pisahkan kamarnya. Yang lain ini sementara kemarin dari hasil penyuluhan mereka masih sementara sampelnya baru dilakukan pemeriksaan. Ada berapa orang Pak yang sementara terjangkit TB? Sementara yang kemarin memberikan dahak itu ada 42 warga binaan. Yang positif TB? Kalau yang sementara positif itu ada 4 kalau tidak salah ya, menjadi pengobatan secara intens. Petugas Lapas Merauke secara rutin dan berkala memeriksa kesehatan seluruh warga binaan karena merupakan hak seluruh penghuni lapas. Selain TBC, sebelumnya sejumlah napi di Lapas Merauke terpapar demam berdarah. Langsung dibawa ke rumah sakit dan saat ini telah sembuh kembali ke lapas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hujan yang turun sejak Minggu malam menyebabkan sejumlah kawasan di Merauke tergenang air. Salah satu daerah yang cukup parah adalah perumahan Lampu Satu Indah dan kawasan Spadem. Ketinggian air di perumahan Lampu Satu Indah hingga lutut orang dewasa, bahkan air masuk ke sebagian rumah warga. Banjir juga menggenangi kawasan Spadem Merauke. Hal ini salah satunya disebabkan saluran air yang tersumbat akibat sampah. Jadi ini genangan air ini memang hujannya berapa lama memang Ibu? Ini baru hujan kemarin ini sudah begini ketinggiannya ini, sudah hampir lutut. Apalagi kalau sampai 1 hari 2 hari lagi ini tidak tahu bagaimana ini. Itu dalam rumah juga masuk juga Ibu ya? Iya, masuk juga. Masuk juga. Jadi sampai dalam kamar malah. dalam kamar ya? Iya, kita tenggelam sudah kalau begini. Tapi kalau surutnya ini Bu, surutnya lama? Bos. Lama Pak, karena tidak ada jalan keluarnya ini air, jadi lama surutnya. Ini faktor drainase ya? Iya. Seperti ini Pak Ji? Iya. Kalau drainase memang beginilah. Begini ya? Ini sudah berapa hari begini Pak Ji? Ya. Sudah berapa hari nih? Selama hujan deras. Pasti banjir ya? Tapi lama juga surutnya Pak Ji? Lama juga kalau ini. Lama ya? Itu dari apa Pak Ji sampai bisa tergenang begini? Mungkin tidak ada saluran dari. Saluran ya? Tidak. Oh iya. Kedua kawasan perumahan ini, Lampu Indah dan Spadem sudah menjadi daerah langganan banjir jika hujan turun cukup lama. Salah satu penyebabnya kurangnya saluran untuk pembuangan air hujan. Selain itu, saluran yang ada juga tersumbat dengan sampah. Pemerintah daerah harus turun tangan membenahi kawasan ini serta masyarakat juga diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hujan yang terus-menerus turun di Merauke, Papua Selatan berdampak terhadap rusaknya tanaman sayuran milik petani. Bahkan banyak sayuran mati akibat terendam air, sehingga pasokan ke pasar pun berkurang yang mengakibatkan harganya naik. Dari hasil pemantauan di Pasar Wamanggu Merauke, kangkung yang biasa dijual Rp4.000 per ikat, kini naik menjadi Rp5.000 per ikat. Begitu juga dengan harga bayam. Kenaikan mencolok terjadi pada sawi, yang biasa dijual Rp5.000 per ikat, naik menjadi Rp17.000 per ikat. Sayur sekarang dijual berapa Bu yang kangkung itu 1 ikat? Kangkung 1 ikat 5.000 Pak sekarang. Tadinya berapa itu? Tadinya 3.000, 5.000. Terus yang kalau bayam itu? Bayam 1 ikat 5.000. Tadinya berapa? Tadinya 2.000, 25.000 gitu. Kalau yang mahal itu sawi ya, sawi sekarang sampai berapa itu? Sampai 17, 15. Tadinya berapa itu? Tadinya cuma 4.000, 1 ikat ya? Iya. Kalau tomat sekarang Ibu? Tomat dari 60, 50 Pak. Dari 18 ya? Dari 15, 18. Kenapa sampai mahal begitu Ibu? Cuaca buruk hari ini, berapa hari hujan terus 3 hari ini. Jadi sayuran rusak semua. Semua ya? Iya. Tidak bisa langka ya? Selain sayur, harga tomat juga melonjak dari Rp18.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Meski harganya naik, tidak mempengaruhi penjualan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke menggelar rapat pleno penetapan kursi partai politik serta anggota DPRD terpilih tahun 2024. Pleno ini merupakan tahapan terakhir kerja KPU dalam rangkaian panjang Pilpres 2024.
Rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih ini digelar setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa perselisihan suara Pilpres beberapa waktu lalu. Sesuai surat KPU RI, KPU wajib menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten jika tidak ada proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, terhitung sejak 3 hari surat tersebut dikeluarkan. Dan hari ini juga kita telah akan mendengarkan perolehan suara yang telah kita rekap perolehan suara. Hari ini akan menentukan perolehan kursi dan juga penetapan calon terpilih untuk DPRD Kabupaten Merauke yang berjumlah 30 kursi. Dari 484 caleg yang berkontestasi pada pemilihan legislatif kemarin, akhirnya rakyat telah memutuskan untuk memilih 30 orang yang terpilih, dan hari ini KPU hanya menetapkan apa yang telah menjadi keputusan dari rakyat. KPU Merauke menetapkan 30 anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2024. Pada pemilu kali ini Partai Nasdem meraih suara terbanyak, disusul Partai Gerindra dan Golkar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kemendikbudristek melalui Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua menggelar Festival Kurikulum Merdeka di lapangan PTC Entrop. Festival digelar memeriahkan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Festival ini diikuti puluhan sekolah tingkat PAUD hingga SMA di Kota Jayapura. Mereka membuka stand dan memamerkan karya dan kemajuan sekolah mereka. Tujuan dari festival ini untuk meningkatkan dan memperkuat penerapan kurikulum merdeka serta prakteknya di lapangan. Untuk mengekspos mengamplifikasi capaian-capaian implementasi kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Kependidikan. Mudah-mudahan praktik baik yang ditampilkan di setiap pameran itu bisa dilihat oleh para guru yang lain, sekolah yang lain, guru, masyarakat, para pemangku kepentingan pendidikan. Melihat bahwa keberhasilan kurikulum merdeka itu bisa menampilkan transformasi di satuan pendidikan. Kami ke pemerintah daerah dulu untuk mengadvokasi untuk bersama-sama menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar agar diimplementasikan di daerah. Di samping mengadvokasi pemerintah daerah, kita juga turun aktif langsung mendampingi satuan pendidikan, pengawas para guru, termasuk proses-proses pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci bagi generasi penerus untuk menghadapi tantangan masa depan. Ia yakin kurikulum merdeka akan menciptakan pendidikan berkualitas. Di tengah-tengah tantangan dan perubahan yang kita hadapi, kita harus menyadari bahwa pendidikan adalah kunci mempersiapkan generasi penerus menghadapi masa depan yang baik. Oleh karena itu, peran masing-masing dari kita sangatlah penting. Dan untuk menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas, diperlukan regulasi atau kurikulum yang mengaturnya. Maka mari kita bersama-sama menjadikan kurikulum pendidikan sebagai prioritas utama, memberikan dukungan penuh kepada para guru-guru dan memberikan kesempatan setara bagi semua siswa untuk berkembang dan berhasil sesuai minat dan bakat mereka. Dalam festival ini ditampilkan hasil karya pilihan potret cerita kurikulum merdeka yang dikemas dalam bentuk foto dan video. Selain itu juga ditampilkan dialog inspiratif dengan peserta, pendidik, dan tokoh masyarakat yang membagikan pengalaman tentang kurikulum merdeka. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan tentara di Merauke, Papua Selatan menanam bakau di Kampung Payum. Kawasan Pantai Payum rusak karena abrasi laut. Ribuan pohon bakau yang ditanam diharapkan bisa menahan abrasi sehingga Pantai Payum tidak rusak dan bisa menjadi lokasi wisata untuk pertumbuhan ekonomi warga. Selalu ingat dengan alam.
Alam inilah yang akan menjaga kita. Mudah-mudahan nanti generasi anak-anak kita ke depan, pohon bakau ini akan tumbuh, maka pohon-pohon inilah yang akan menjaga kita dan juga bisa menambah perekonomian kita. Kalau sudah nanti ikan bisa hidup di sekitar kita. Sekali lagi, terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas kehadirannya di sini. Hormat dan bangga saya buat seluruhnya yang hadir. Pohon mangrove sangat bermanfaat, menyerap emisi karbon dan mencegah abrasi pantai. Selain itu, tanaman ini juga bisa menjadi tempat wisata serta untuk membudidayakan biota laut, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.